Gilang mengendarai sepeda motornya untuk perjalanan pulang ke rumah. Tiba-tiba ada orderan masuk di aplikasi ojeknya, dan ia langsung bergegas untuk menyelesaikannya. Dengan penuh tujuan, Gilang mengarahkan kendaraannya menuju pengiriman berikutnya. Lokasinya tampak sunyi dan sepi. Lampu-lampu mati, hanya ada cahaya redup di kejauhan yang memecah kegelapan. Gilang melangkah dengan hati-hati. Sebuah bungkusan makanan tergenggam erat di tangannya. Tiba-tiba, suara tawa meledak dari kegelapan saat Tony melangkah keluar, matanya berbinar dengan ambisi yang begitu kuat. RUDI dan Jago muncul di belakangnya. Tony mencibir, "Hah, dia datang juga. Kupikir dia sudah belajar dari kesalahannya." Gilang menjawab dengan hati-hati, "Saya nggak mau cari masalah, Bang. Saya hanya ingin mengantarkan makanan." Rudy menegang. Tony menyeringai penuh antisipasi, dan Gilang nyalinya menciut putus asa. Rudy berbicara, suaranya tegas. "Banyak omong nih anak. Mana setorannya? Kemarin kan udah janji." Gilang memohon, suaranya pecah. "Saya benar-benar tidak punya uang lebih." Suara Tony menetas dengan ancaman. "Yah, berarti kamu tanggung sendiri akibatnya." Di bawah sorotan lampu jalan yang menyilaukan, wajah Gilang berkerut dengan kegigihan saat dia menghadapi Jago dan Tony. Udara dipenuhi dengan ancaman yang tak terucap. Gilang memuhung, "Tahenci, Bang." Jago mensibir, "So kuat kamu." Nih, kata-kata brutal Tony menembus malam saat Gilang ambruk. "Lo pikir hidup ini adil, hah? Kerja keras kamu itu hanyalah sampah." Tendangan brutal Rudy mendarat tepat di tulang rusuk Gilang. "Justru itu, kamu pikir bisa hidup damai di tempat ini? Mimpi kamu, cuy." Gilang menggeliat di tanah. Darah menetes dari bibirnya. Tony mengangkat Gilang dengan kerah bajunya. "Lihat mata gua. Gua rajanya di sini. Kamu itu hanya seekor semut yang akan mati sebentar lagi." Gilang jatuh di tanah, napasnya tersengal, penglihatannya memudar. Lalu suara ibunya bergema di benaknya, "Lang, jangan menyerah ya." Gilang terbaring di tanah, tubuhnya lemas. Dia berusaha bangkit, tapi apalah daya tenaganya pun gak ada. Lalu setelah itu matanya mulai terpejam. Suara detak jantung berdegup pelan. Cahaya lampu berkedip-kedip dengan sendirinya, dan angin menderu pelan dari arah yang tak jelas. Keheningan menyelimutinya. Udara di sekitar terasa dingin, dan suara berat bergema dari dalam benak Gilang. Gilang berdiri sendirian di kegelapan yang kosong. Tubuhnya babak belur dan pakaiannya robek, napasnya berat. Ia menatap ke depan. Tidak ada apa-apa, hanya kegelapan yang ia lihat. "Kenapa kau diam? Kau biarkan dirimu diinjak-injak seperti binatang?" Dari dalam kegelapan, ada sosok mata merah menyala terang, menembus kegelapan. Sebuah bayangan menjulang tinggi muncul, bertanduk dan bersayap. Sosok raksasa yang menakutkan dan menyeramkan. A voice echoes from the abyss. "Aku adalah amarahmu, luka yang kau pendam, dendam yang kau kubur. Kau ingin kekuatan, aku bisa memberikannya." Gilang mundur ketakutan. Aku bukan pembunuh, dan aku gak mau membunuh siapapun." A voice echoed from the abyss again. "Semua orang punya iblis di dalam dirinya. Bedanya, kau tinggal membukakan pintu." Tiba-tiba sosok bayangan itu masuk ke tubuh Gilang dan menyatu. Gilang berteriak. Gilang terbaring lemah di tepi jalan yang sepi dan ditinggalkan oleh para penjahatnya. Tony dan sekelompoknya pergi, meninggalkan Gilang sendirian di jalan, disertai dengan tawa yang bergema dan kejam. Angin menderu, lampu berkedip,
dan gonggongan anjing dari kejauhan menembus kesunyian saat Gilang berusaha bangkit. Saat dia bangkit, sebuah kesadaran yang mengerikan menghampirinya. Ada sesuatu yang salah di dalam dirinya. Mata Gilang menyala dengan amarah merah darah. Urat-urat berdenyut menyeramkan di wajah dan lehernya. Napasnya menjadi berat, seperti dua suara yang menyatu. Sementara tangan kirinya berubah menjadi cakar, berasap yang gelap. Tony dan Jago hanya bisa melihat, dan kakinya gemetar karena ketakutan saat mereka menyaksikan transformasi yang mengerikan kepada Gilang. Sayap-sayap gelap mulai muncul dari punggung Gilang, menyelesaikan penjelmaannya menjadi monster. Dalam momen putus asa, Rudy mengayunkan besi itu dengan sekuat tenaga. Tetapi Gilang mencegatnya dengan mudah. Gilang membalas, membuat Rudy menabrak dinding gang, meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya. Jago mencoba melarikan diri, tetapi sulur aura gelap menangkapnya, menggagalkan pelariannya. Gilang melancarkan serangan brutal, meninggalkan Jago babak belur dan terbuang di tengah sampah. Tony gemetar, benar-benar sendirian di malam yang sunyi. Gilang maju, kehadirannya menjadi ancaman yang membayanginya. Gilang menyerang dengan kecepatan yang luar biasa, hingga Tony tak bisa berbuat apa-apa. Lalu Gilang menjepitnya Tony di bawah kakinya. Sebelum mengakhiri hidupnya, Gilang berkata kepada Tony, "Sebelum kamu mati, apakah ada permintaan terakhir, Ton? Semua akan ku kabulkan." Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas di benak Gilang. Senyuman lembut dan hangat dari ibunya. Gilang melepas jepitannya, lalu Tony berhasil kabur dari kematiannya. Gilang tersungkur dan berteriak. Mata Gilang perlahan memudar menjadi keadaan normal yang familiar. Napasnya tersengal, kasar, dan tidak rata. Saat tangannya bergerak-gerak, berubah kembali menjadi bentuk manusia. Dia menatap tangannya yang telah pulih. Wajahnya adalah kanvas ketakutan dan kebingungan yang murni. Gilang tersentak mundur, terhuyung dalam upaya putus asa. Dia bingung dan menyesal atas tindakannya. Dia berbisik dalam hati, "Apa yang telah kulakukan?